warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai dari DPRD, yang saya hormati Ibu Korwil Kecamatan Lopo, yang saya hormati Kepala SDN Dualangan, dan yang saya hormati Kepala Komite beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Dualangan beserta wali murid SDN Dualangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan atas waktu untuk berkumpul bersama di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin waktu saya sebentar saja. Kebetulan tugas aksi nyata ini berhubungan dengan komite beserta dengan orang tua, beserta dengan ibu pengawas sekolah, dan juga kebetulan hadir beliau di depan kita ini, yaitu Bapak DPRD kita ini. Daripada saya mengundang kembali Bapak dan Ibu semuanya, lebih baik saya sisipkan waktu saya sebentar saja di sini. Setuju Bapak Ibu saya sisa waktunya sebentar ya Pak? Sebentar saja. Jadi mengenai tugas aksi nyata ini yang kebetulan pada modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pada modul 3.2 guru penggerak angkatan 6. Kebetulan di sekolah ini saya mewakili masuk di angkatan 6 CGP dalam guru penggerak ini. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini, yaitu cara memimpin itu dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah ini, pengelolaannya sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Jadi adapun sekolah ini sebagai ekosistem pendidikan, yaitu sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya hingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Seperti apa abiotiknya? Murid, ada kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua murid, dan juga beserta masyarakat, dinas terkait, pemerintah daerah. Kebetulan ada hadir beliau di depan kita ini. Nah, seperti contoh abiotiknya, yaitu sesuai dengan yang ada, yaitu keuangan sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Yang berikutnya, ada terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pengelola sumber daya ini, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang berikutnya pendekatan berbasis kekuatan ataupun aspek. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini, yaitu memusatkan perhatian kita semua pada apa yang mengganggu, pada apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, seperti yang sudah dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan juga Bapak DPRD. Dan yang berikutnya pendekatan berbasis kekuatan dan aset. Jadi memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik,
yang menjadi inspirasi kita semua, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, yang berbasis kekurangan ini seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, yaitu fokus pada masalah yang menjadi kekurangan kita bersama, yang sudah dibicarakan tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu tentang pembangunan ruangan kelas kita, yang untuk sementara ini bahwa SDN Bualangan itu memakai kelas itu digunakan sementara satu ruang, yaitu memakai ruangan musola. Nah, sementara yang berbasis kekuatannya, yaitu kita fokus pada asas atau kekuatan yang ada. Nah, Bapak Ibu, pemetaan aset ini atau modal ini ada 7 macam. Yang pertama ada modal dari manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan dan alam, yang keenam modal finansial, yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Nah, dari beberapa sumber daya yang ada di Sekolah Dasar Negeri Bualangan ini tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola dengan cepat atau tepat sasaran. Nah, modal manusianya yang ada saat ini di sekolah SDN Bualangan, yaitu ada kepala sekolah, pengawas pembina, guru, komite sekolah dan wali murid, dan beserta masyarakat sekitar lingkungan ini. Nah, sedangkan modal fisiknya adalah sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid yang lebih efektif seperti ruangan, kelas, musola, perpustakaan, toilet, dan lapangan. Tetapi di situ ada yang menjadi kekurangan kita bersama, yaitu ruangan kelas beserta paper blok tadi yang sudah dibicarakan tadi. Nah, yang berikutnya yaitu modal finansial. Dari modal finansial ini yaitu terdapat dana BOS. Itu tidak sepenuhnya untuk kita seperti yang sudah disinggung oleh Ibu pengawas tadi, bahwa itu ada masing-masing sudah ada cabangnya masing-masing, posnya. Dan berikutnya ada kantin yang saya taruh di sini, yaitu untuk dapat membantu operasional sekolah, tapi hanya untuk menutupi kekurangan sedikit nilainya saja. Yang berikutnya yaitu modal politik. Dari modal politik ini ada keterlibatan guru dalam organisasi prosesi seperti KKG, kerjasama dengan dinas pertanian kebetulan. Jangan dipegang kabelnya. Mulai kerjasama dengan dinas pertanian seperti P2L yang sudah berjalan sekarang. Nah, yang berikutnya kerjasama dengan kesehatan masyarakat, yaitu SDN Bualangan beserta dengan sekolah-sekolah lain bekerjasama dengan pihak Puskesmas Lopok, yaitu memberikan pelayanan kepada siswa SDN Bualangan. Seperti pada tiap bulannya memberikan, baru-baru ini memberikan vitamin A kepada siswa SDN Bualangan, dan juga rutin memberikan obat cacing serta memeriksa kesehatan siswa SDN Bualangan. Yang berikutnya dari modal sosial itu relasi baik dengan lembaga kursus lembaga lain di sekitar sekolah. Jadi kita memanfaatkan sumber belajar murid kerjasama dengan KKG, PGRI, Puskesmas, dan juga mahasiswa di sini Majelis Taklim. Karena sebagian siswa SDN Bualangan yang berada di dusun Boipana, di sana para ibu-ibu Majelis Taklim mengadakan setiap sekali seminggu pada tepat malam Jumat itu mengadakan yasinan bersama. Jadi sebagian siswa di situ yang berada di lingkungan sana ikut serta dalam majelis taklim bersama Jumlah Panah. Yang berikutnya yaitu modal alam dan lingkungan. Kebetulan saat ini sekolah SDN Bualangan sedang memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan yang kosong sudah dijadikan lahan berlima. Yang berikutnya yaitu modal agama dan juga budaya.
Jadi pembiasaan keagamaan seperti membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan, adanya muatan-muatan bahasa budaya yang mulai kita terapkan pelan-pelan ini Bapak Ibu. Nah, dari keterkaitan ini semua, dari pengelolaan sumber daya menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya ini agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan. Kalau bukan untuk kita semua, lalu siapa lagi yang bisa memajukan sekolah SDN Bualangan ini? Seperti pesan dari Jangan pegang kabelnya. Pak Nadiem Makarim, pendidikan itu tidak hanya di kelas saja Bapak Ibu, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang pesan dari Pak Nadiem Makarim. Jadi guru itu bukan sepenuhnya menanggung jawab dalam pendidikan, tapi ada kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat sekitar. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan pertemuan kita bermanfaat ini supaya bisa kita ambil hikmahnya, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya sudah mendengarkan apa yang materi yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas dan juga perwakilan dari PRD. Terima kasih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bapak Ibu, keisi waktu siap sekarang sate arang siap bawa diri. Sebab diri ada CDP apa disebut calon guru penggerak. Guru penggerak Bapak Ibu adalah program peningkatan mutu pendidik. Jarang guru di bawah Alhamdulillah sekolah kita ada diri datang sama dalam pendidikan. Nah, ada satu dulu proses seleksi. Di samping itu juga di SD2 Negeri Langam ini Pak, ada dua juga yang sedang proses untuk menjadi S2 untuk guru SD 2 Langam. Alhamdulillah. Jadi tugas ibu ini sekarang menganalisa kekurangan dan kekuatan sekolah. Yang inilah yang kami gunakan sebagai referensi Bapak Ibu. Apa namanya, kekuatannya ini bisa untuk mempercepat perubahan kualitas sekolah. Kemudian kekurangannya jangan sampai menjadi kendala dalam kita berbuat. Nah, inilah analisa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nurhidayati SPD. Jadi inilah apa namanya sosialisasi kesiapan pemerintah metode 2 buat diri kita jadi luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.